Cari guru privat atau bimbel online yang biayanya terjangkau. WA saya di 0856 9400 4148. Kejadian banjir dan longsor yang terjadi di Manado berkaitan dengan daerah hutan di wilayah hulu yang sudah gundul. Prinsip geografi yang diterapkan untuk menjelaskan fenomena tersebut adalah A. Distribusi, B. Korologi, C. Interrelasi, D. Korelasi, atau E. Deskripsi. Nah, perlu diingat bahwa dalam prinsip geografi itu ada 4 prinsip, ya, yaitu distribusi yang artinya persebaran, kemudian interrelasi yang artinya keterkaitan, berikutnya ada deskripsi yang artinya penggambaran, dan terakhir ada korologi yang merupakan gabungan dari semuanya, dari distribusi, interrelasi, dan deskripsi. Nah, kita harus mengetahui atau mencari tahu keyword yang terdapat pada soal ketika kita menemukan pertanyaan seperti ini. Nah, prinsip yang tepat untuk mengaji permasalahan yang disebutkan pada soal adalah interrelasi. Kenapa? Perhatikan kata berkaitan yang terdapat pada kalimat tersebut. Nah, kata berkaitan inilah salah satu kata kunci dalam prinsip interrelasi. Selain itu, bisa juga ada kata karena, sehingga, akibatnya, disebabkan, maka, dan kata-kata lainnya yang menunjukkan keterkaitan ataupun hubungan sebab akibat. Jadi jelas nomor 1 ini jawabannya yang C, interrelasi. Jika sebuah peta berskala 1:10.000 diperkecil menjadi skala 1:50.000. Pernyataan yang benar adalah A. Jarak antara kontur dalam peta bertambah lebar. B. Simbol-simbol kartografis semakin banyak. C. Informasi yang disajikan semakin detail. D. Informasi peta berubah tetapi jarak peta tetap. Atau E. Jarak di dalam peta menjadi lebih pendek. Nah, perhatikan di sini, jelas dia sebutkan diperkecil petanya. Peta berskala 1:10.000 diubah menjadi 1:50.000 berarti mengalami pengecilan sebesar 5 kali. Ingat bahwa skala itu tidak lain adalah pecahan juga, ya. 1:10.000 kan sama dengan 1/10.000. Itu jelas lebih besar dibandingkan 1/50.000. Nah, ini sebagai permisalan. Peta yang pertama 1:10.000 skalanya. Maka peta yang kedua lebih kecil, 1:50.000. Pada peta yang baru ini, setiap objek yang memiliki luasan akan terlihat lebih sempit atau lebih kecil. Dan setiap objek yang memiliki ukuran panjang, yang memiliki satuan panjang atau yang bersifat linier, akan menjadi lebih pendek. Maka di sini kita pilih yang E, jarak di dalam peta menjadi lebih pendek. Danau Batur di Bali dan Danau Kelimutu di Flores, NTT merupakan contoh danau yang terbentuk karena peristiwa A. Tektonik, B. Vulkanik, C. Pelarutan, D. Patahan, atau E. Lipatan. Nah, ini adalah gambar dari Danau Batur. Yang ini gambar dari Danau Kelimutu. Batur dan Kelimutu selain menjadi nama danau, mereka juga merupakan nama gunung. Ini menandakan bahwa kedua danau ini merupakan danau vulkanik. Danau yang terbentuk oleh proses vulkanisme atau meletusnya gunung api. Jadi jawabannya jelas yang B, vulkanik. Ciri-ciri tumbuhan di Indonesia bagian barat dengan iklim AF adalah A. Daun gugur pada musim kemarau. B. Didominasi oleh padang rumput. C. Didominasi pohon berdaun lebat.
D. Bertunas pada musim hujan, atau E. Ketinggian pohon kurang dari 60 meter. Nah, ini adalah peta sebaran iklim menurut Köppen, ya. Nah, kita perlu ketahui dulu bahwa klasifikasi iklim Köppen ini memperhatikan suhu dan curah hujan. Maka tempat yang berbeda suhu dan curah hujannya itu juga berbeda iklim menurut Köppen. Dan Indonesia seluruhnya adalah tipe iklim A. Iklim A ini iklim tropis, ya. Dengan pembagian yang lebih spesifik lagi ada AF, AM, dan AW. Nah, AF itu wilayah utamanya adalah Sumatera dan Kalimantan. Nah, wilayah yang paling barat. Kemudian AM ini Pulau Jawa, dan AW adalah Nusa Tenggara, wilayah utamanya, ya. Jadi maksudnya adalah wilayah-wilayah yang secara tegas mereka memiliki sifat-sifat iklim yang tadi disebutkan, AF, AM, dan AW. Iklim AF adalah salah satu tipe dalam klasifikasi iklim menurut Köppen. Bioma yang menjadi ciri khas pada tipe AF adalah hutan hujan tropis. Nah, karena AF ini adalah tipe iklim tropis yang punya curah hujan yang tinggi. Ciri hutan hujan tropis diantaranya curah hujan yang tinggi, hijau sepanjang tahun, pohonnya tinggi-tinggi, kemudian daunnya sangat lebat, dan saking lebatnya sampai membentuk kanopi atau atap yang menghalangi sinar matahari untuk sampai ke tanah. Jadi jawabannya yang C, didominasi pohon berdaun lebat. Salah satu usaha untuk mengatasi menyempitnya luas lahan pertanian di Pulau Jawa adalah A. Mereformasi lahan pertanian, B. Mengembangkan sektor off-farm. Sektor off-farm ini artinya sektor di luar kegiatan pertanian, begitu ya. Kemudian mengintensifikasi pertanian, itu pilihan yang C. Yang D. Mengintensifikasi agrobisnis. Yang E. Mendiversifikasi pertanian. Ada beberapa usaha pertanian, diantaranya yang pertama intensifikasi lahan pertanian. Upaya ini maksudnya adalah meningkatkan produktivitas lahan. Produktivitas merupakan kemampuan lahan untuk menghasilkan komoditas pertanian. Intensifikasi dilakukan dengan pemilihan bibit unggul, pemupukan, dan berbagai usaha pertanian lainnya. Ilustrasi intensifikasi sebagai berikut. Misalnya, suatu lahan dengan luas 100 hektar pada awalnya dapat menghasilkan komoditas pertanian sebanyak 100 ton. Katakanlah apakah itu jagung atau padi atau yang lainnya. Setelah dilakukan intensifikasi, lahan seluas 100 hektar tersebut dapat menghasilkan 120 ton. Jadi bertambah 20 ton atau 20% di sini ya. Nah, sebelumnya 100 hektar menghasilkan 100 ton. Kemudian diberikan treatment berupa intensifikasi. Intensifikasi itu apa? Tadi dengan pemilihan bibit unggul, dengan pemupukan yang baik, dan berbagai usaha pertanian terbaik lainnya. Sehingga 100 hektar ini tetap 100 hektar, tapi bisa menghasilkan yang lebih banyak, yaitu 120 ton misalnya. Nah, inilah yang disebut dengan meningkatkan produktivitas. Jadi produksinya bertambah tetapi luas lahannya tetap segitu. Upaya intensifikasi cocok dilakukan pada area yang terbatas dan tidak memungkinkan untuk menambah luas lahan pertanian. Nah, jadi ini maksudnya adalah ketika kita menemukan area yang terbatas dan tidak memungkinkan lagi menambah luas lahan karena memang keterbatasan lahan itu, maka intensifikasi ini tepat dilakukan karena tidak perlu menambah luas lahan, tapi kita bisa meningkatkan produksi, meningkatkan produktivitas. Berikutnya ada ekstensifikasi. Upaya ini merupakan penambahan luas lahan. Sangat wajar apabila suatu lahan yang ditambah luasnya dapat menghasilkan produksi yang lebih banyak. Nah, jadi misalnya awalnya 100 hektar menghasilkan 100 ton. Diubah menjadi 120 hektar
wajar kalau hasilnya menjadi 120 ton, begitu ya. Upaya ini kurang cocok dilakukan pada lahan yang terbatas dengan penduduk yang padat. Berikutnya ada diversifikasi. Diversifikasi merupakan upaya menambah keragaman jenis tanaman pertanian. Manfaat melakukan upaya ini diantaranya adalah yang pertama, menjaga keseimbangan unsur hara dalam tanah. Karena jenis tanah yang ditanam beragam, sehingga unsur hara yang diserap dari tanah itu juga tidak melulu itu-itu aja. Jadi berganti-gantian, beragam gitu ya. Nah, itu manfaat dari diversifikasi yang penerapannya itu bisa istilahnya disebut tumpang sari atau istilah-istilah lainnya. Jadi dalam suatu lahan itu ditanam beberapa jenis. Kemudian manfaat berikutnya adalah petani dapat melakukan panen setiap bulan sepanjang tahun. Kenapa? Karena setiap tanaman memiliki musim panen yang berbeda. Maka dengan menanam banyak jenis tanaman, petani dapat memanen setiap bulan sepanjang tahun. Jadi misalnya buah A itu panennya bulan Januari, buah B panennya bulan Februari, buah C panennya bulan Maret, dan seterusnya sampai Desember. Nah, kalau si petani ini punya koleksi banyak buah-buahan di lahannya, ya, jadi dia melakukan diversifikasi, maka keuntungan buat dia adalah bisa melakukan panen setiap bulan sepanjang tahun. Nah, berbeda dengan petani yang hanya mengandalkan satu jenis tanaman aja. Nah, dia akan maksimal mungkin panen dalam setahun mungkin 2 atau 3 kali aja, begitu ya. Kemudian manfaat berikutnya adalah risiko kerugian akibat hama dapat ditekan karena hama biasanya hanya menyerang jenis tanaman tertentu. Dengan menanam banyak jenis, maka risiko kerugian akibat hama dapat diminimalisasi. Maka di sini kita pilih yang C ya, yang tadi intensifikasi pertanian. Dampak negatif yang timbul akibat revolusi hijau di sektor pertanian adalah A. Peningkatan urbanisasi dan ekstensifikasi, B. Penurunan jumlah petani dan lapangan kerja, C. Penurunan produksi dan pengangguran, D. Peningkatan transmigrasi dan jumlah petani, atau E. Penurunan jumlah petani dan intensifikasi. Revolusi hijau merupakan perubahan besar yang terjadi di sektor pertanian. Perubahan ini menyebabkan beralihnya cara kerja pengolahan lahan pertanian dari menggunakan tangan atau manual menjadi menggunakan tenaga mesin. Akibatnya banyak buruh tani kehilangan pekerjaannya. Revolusi hijau cenderung menguntungkan bagi pemilik lahan yang luas saja. Jadi di sini kita pilih yang B, penurunan jumlah petani dan lapangan kerja. Itu adalah dampak negatif dari revolusi hijau. Pola kerowongan permukiman desa di Pulau Kalimantan adalah A. Memusat di daerah pertanian, B. Menyebar di daerah pertanian, C. Memanjang mengikuti sungai, D. Melingkar mengikuti danau, atau E. Memanjang mengikuti garis pantai. Kalimantan merupakan pulau yang memiliki banyak sungai. Hal ini membuat pola permukiman penduduk di sana banyak yang memanjang mengikuti sungai. Jadi jawabannya yang C, memanjang mengikuti sungai. Nah, ketika kita bicara sungai di Kalimantan, kita bisa kaitkan dengan topik-topik lain. Misalnya, kalau muncul pertanyaan, kenapa di Kalimantan ini sungainya banyak, kemudian besar-besar dan panjang-panjang, begitu ya. Nah, sampai dimanfaatkan sebagai alat transportasi. Nah, jawabannya adalah karena Kalimantan memiliki curah hujan yang sangat tinggi. Ingat bahwa hampir semua sungai di Indonesia itu sumber airnya berasal dari hujan. Nah, ketika suatu daerah punya curah hujan yang tinggi, maka wajar ketika dia pun juga memiliki sungai yang banyak. Kemudian kaitan dengan topik biosfer, misalnya flora dan fauna. Nah, karena tadi curah hujannya tinggi, kemudian jadi banyak sungai, dan juga sekaligus
jadi tempat persebaran banyak jenis ikan air tawar. Nah, jadi ikan air tawar karena habitatnya di sungai dan Kalimantan karena punya banyak sungai, nah maka Kalimantan menjadi habitat bagi banyak fauna atau ikan-ikan air tawar. Jadi di sini jawabannya yang C ya, memanjang mengikuti sungai. Faktor yang perlu diperhatikan dalam penentuan lokasi industri adalah A. Jarak rata-rata, B. Jumlah penduduk, C. Aksesibilitas, D. Biaya angkut minimum, atau E. Bahan baku utama. Alfred Weber mengemukakan teori susut dan ongkos transport dalam penentuan lokasi industri. Dasar dari teori ini mengatakan bahwa industri harus bertempat di lokasi yang paling minim biaya angkut. Bobot dan kerentanan, maksudnya kerentanan di sini adalah mudah atau sulitnya suatu barang itu rusak. Nah, jadi bobot dan kerentanan bahan mentah dibandingkan produk jadi itu menjadi variabel utama yang akan menentukan lokasi suatu industri. Apabila bahan mentah bobotnya lebih berat dan lebih rusak dibandingkan produk jadi, maka industri harus berlokasi dekat dengan sumber bahan mentah. Kemudian sebaliknya, apabila produk jadi bobotnya lebih berat dan dia lebih cepat rusak dibandingkan bahan mentah, maka industri harus dibangun dekat dengan lokasi pasar. Di sini jawabannya yang D, biaya angkut minimum. Nah, logika sederhananya adalah kenapa alasannya biaya angkut minimum yang jadi pertimbangan utama. Setiap orang yang melakukan usaha atau katakanlah berdagang, mereka akan menghitung setiap komponen, setiap variabel biaya yang mereka keluarkan. Katakanlah kita bikin usaha kue di rumah. Nah, yang kita hitung bukan cuma harga tepung, harga gula, dan bahan-bahan lain yang kita pakai untuk membuat kue, tapi juga ongkos transportasi untuk kita ke pasar, untuk kita ke toko membeli bahan-bahan. Kemudian juga biaya-biaya lain yang harus keluar. Nah, ketika kita ingin memproduksi kue itu semua dihitung, termasuk di dalamnya biaya transportasi. Ketika biaya angkut atau transportasi ini semakin besar, maka risikonya adalah mau tidak mau harga barang kita menjadi lebih mahal begitu. Sedangkan ketika harga barang mahal itu kan risikonya tidak laku begitu ya. Jadi gimana caranya kan kita pakai prinsip ekonomi. Nah, biaya yang keluar seminim mungkin tetapi keuntungan yang masuk semaksimal mungkin begitu. Jawabannya yang D, biaya angkut minimum dengan pertimbangan di 2 poin tadi yang disebutkan ya. Antara bahan mentah dengan produk jadi mana yang lebih berat dan mana yang lebih mudah rusak. Salah satu faktor mempengaruhi sifat kimia air tanah adalah batuan penyusun akifer. Sebab di dalam akifer terjadi reaksi hidrokimia yang melarutkan mineral-mineral mudah larut. Pernyataannya benar. Alasannya juga benar. Sifat dan kandungan kimia air tanah dapat dipengaruhi oleh material batu dan tanah yang ada di atasnya atau di sekitarnya. Contohnya, air yang ada di sekitar batu kapur, nah kemungkinan besar dia punya kandungan mineral seperti kalsium dan zat-zat lainnya yang juga terkandung pada batu kapur tersebut. Kemudian sebagai contoh lain, lahan gambut yang terbentuk akibat pembusukan sisa tumbuhan yang tidak sempurna dapat menyebabkan tanah dan air di dalamnya memiliki pH yang sangat rendah atau sangat asam. Dan juga tentunya pasti kandungan mineralnya itu terpengaruh dari tanah gambutnya. Nah, di sini batu dan tanah kita bisa ibaratkan seperti wadah yang menampung air. Zat-zat yang terkandung pada wadah akan mempengaruhi air yang ditampungnya. Jadi di sini kedua kalimat benar dan berhubungan sebab akibat. Kita pilih jawaban yang A.
Permukaan bumi tersusun atas relief yang berbeda-beda. Namun pengukuran tinggi tempat menggunakan titik nol yang sama, yaitu permukaan air laut. Sebab permukaan air laut relatif tetap di berbagai tempat dan relatif sama membentuk permukaan bumi yang bundar. Pernyataannya benar. Alasannya juga benar. Ketinggian tempat biasanya dinyatakan dalam meter di atas permukaan laut atau MDPL. Karena laut merupakan titik nol yang sama di semua tempat. Salah satu sifat air adalah permukaannya selalu datar. Nah, jadi di sini kedua kalimat benar dan berhubungan sebab akibat. Walaupun memang ada peristiwa pasang naik dan pasang surut, tapi katakanlah kita mengambil titik nolnya begitu ya, di tengah-tengah antara pasang naik dan pasang surut. Nah, itulah yang menjadi patokan ketinggian semua objek, terutama ketinggian tempat. Makanya ketika kita membaca misalnya ketinggian suatu gunung, misalnya 4000 meter di atas permukaan laut. Nah, embel-embel meter di atas permukaan laut itu selalu digunakan, selalu melekat. Ini menunjukkan bahwa memang patokannya atau titik nolnya itu adalah permukaan laut, karena sifatnya air, yaitu permukaannya selalu datar, ketinggiannya selalu sama di setiap tempat. Perubahan nama dari Masyarakat Ekonomi Eropa menjadi Masyarakat Eropa dan akhirnya menjadi Uni Eropa menunjukkan kerjasama yang semakin luas. Sebab persamaan dan perbedaan wilayah melatar belakangi terjadinya kerjasama antar negara. Di sini pernyataannya benar. Perubahan nama dari Masyarakat Ekonomi Eropa menjadi Masyarakat Eropa dan kemudian menjadi Uni Eropa menunjukkan perubahan kerjasama yang tadinya hanya pada sektor ekonomi, kemudian berlanjut dan meluas juga pada bidang politik. Dan di sini alasannya juga benar. Kerjasama antar wilayah dapat terjadi karena adanya persamaan dan juga perbedaan. Persamaan pandangan dan kepentingan dapat membentuk hubungan kerjasama antar wilayah. Begitu juga perbedaan sumber daya alam dan penguasaan teknologi dapat membentuk hubungan kerjasama perdagangan antar wilayah. Di sini jawabannya B. Kedua kalimat benar tapi tidak berhubungan sebab akibat. Nah, kenapa? Karena tadi Masyarakat Ekonomi Eropa kemudian akhirnya menjadi Uni Eropa itu adalah kerjasama yang tadinya ekonomi kemudian meluas juga pada bidang politik. Nah, kemudian kalimat yang bawah bicara tentang perbedaan dan persamaan itu bisa melatar belakangi terjadinya kerjasama. Nah, jadi di sini tidak sebab akibat ya, maka kita pilih jawaban yang B. Dataran aluvial sangat potensial untuk pengembangan pertanian dan permukiman karena didukung oleh banyak faktor, yaitu 1. Morfologi datar, daya dukung lahan tinggi. 2. Tersusun oleh tanah aluvial yang subur. 3. Ketersediaan air permukaan yang melimpah. 4. Adanya akuifer yang potensial. Dataran aluvial merupakan bentang lahan yang datar sehingga ia dapat dimanfaatkan untuk banyak keperluan seperti permukiman, lahan pertanian, dan peruntukan yang lainnya. Selain itu, karena berasal dari endapan sungai yang mengandung unsur hara dari abu vulkanik, maka tanah pada dataran aluvial ini subur. Dan tentunya karena ia biasanya terletak di sekitar daerah aliran sungai, maka memiliki cadangan air yang melimpah baik di permukaan maupun di dalam tanah. Jadi, nomor 1 benar, morfologi datar sehingga daya dukung lahannya tinggi. Kemudian tersusun oleh tanah aluvial yang subur juga benar. Ketersediaan air permukaan yang melimpah benar. Adanya akuifer yang potensial juga benar. Maka kita pilih jawaban yang E karena semuanya benar. Andesit banyak digunakan untuk batuan ornamen karena tekstur permukaannya halus. Hal ini disebabkan batuan tersebut terbentuk oleh
1. Batuan beku yang terkikis oleh cuaca. 2. Proses pembekuan lava yang lamban dikerak. 3. Batuan yang terbentuk di sekitar dapur magma. 4. Magma yang membeku di permukaan bumi. Batuan andesit termasuk ke dalam kategori batuan beku luar. Batuan beku luar adalah batu yang terbentuk dari hasil pendinginan. Pendinginan magma yang muncul ke permukaan bumi. Ia mendingin dalam waktu yang singkat, sehingga mineral-mineral di dalamnya tidak berkembang dengan baik, dan akhirnya menyebabkan batuan ini memiliki tekstur yang halus. Di sini kita pilih D, karena hanya nomor 4 yang benar. Magma yang membeku di permukaan bumi. Lapisan ozon di stratosfer bagian bawah mempunyai peran sangat penting bagi manusia, yaitu berlangsungnya proses cuaca, penyaring sinar matahari, menyerap sinar ultraviolet, tempat akumulasi polutan. Nah, ini adalah lapisan-lapisan dari atmosfer. Kita di sini membahas tentang stratosfer. Lapisan ozon pada stratosfer manfaat utamanya adalah sebagai penangkal sinar ultraviolet yang dipancarkan oleh matahari. Lapisan di bawah stratosfer adalah troposfer yang berperan dalam proses berlangsungnya cuaca. Maka karena sebenarnya tidak ada batasan yang benar-benar tegas antara tiap-tiap lapisan, dapat dikatakan pada bagian bawah stratosfer masih terjadi fenomena cuaca. Jadi di sini kita pilih yang A, 1, 2, 3, berlangsungnya proses cuaca, penyaring sinar matahari, dan menyerap sinar ultraviolet. Makna yang terkandung dalam pernyataan menjaga keberlangsungan dan kelestarian sumber daya alami adalah 1. Perlindungan terhadap sistem penyangga kehidupan. 2. Pemeliharaan keanekaragaman sumber daya alam ekosistem. 3. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam dan ekosistemnya. 4. Pemanfaatan sumber daya alam sebanyak potensi dan cadangan. Nah, di sini menjaga keberlangsungan dan kelestarian sumber daya alam harus dilakukan agar generasi yang akan datang masih dapat memenuhi segala kebutuhannya akan sumber daya alam. Upaya dalam pelestarian ini dilakukan dengan melindungi sistem penyangga kehidupan, memelihara keanekaragaman sumber daya alam hayati dan ekosistem, dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam beserta ekosistemnya. Jadi 1, 2, 3 ini benar. Akan tetapi, sumber daya alam harus dimanfaatkan secukupnya sesuai dengan kebutuhan. Tidak boleh dieksploitasi secara berlebihan. Pemanfaatan sumber daya alam sebanyak potensi dan cadangan berarti mengambil sumber daya alam sebanyak-banyaknya. Dan ini merupakan perilaku yang salah. Jadi yang nomor 4 salah. Maka kita pilih yang A, karena yang benar 1, 2, dan 3. Ada kritik, sanggahan, atau pertanyaan? Silakan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih.